1676 Apa itu takdir? Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, langit cerah tanpa awan dimanapun. Kota Maple Leaf ramai dengan orang-orang yang berlalu lalang. 6 tahun telah berlalu sejak putra tuan kota, Hong Ting, lahir. Dalam 6 tahun ini, kota Maple Leaf menikmati masa damai tanpa malapetaka. Ukurannya terus meluas tanpa henti, sudah melampaui ukuran aslinya lebih dari 10 kali lipat. Kota itu telah menjadi kota manusia nomor 1 di dataran sekitarnya. Kicau, kicau, sekelompok burung pipit spiritual terbang dari suatu tempat. Seluruh tubuh mereka bersinar dengan cahaya keemasan dan terbang seperti sedang menari. Mereka menunjukkan keaktifan yang luar biasa sampai mereka tiba di puncak istana tuan kota ketika tiba-tiba, mereka meledak satu demi satu, meledak menjadi bintik-bintik cahaya keemasan yang memercik ke bawah. Di dalam istana tuan kota, Hong Ting saat ini mengacungkan pedang hias pendek. Dia menggerakkan beberapa gundukan ornamen maju mundur sambil mengayunkan pedangnya dengan terampil. Dalam sekejap, sosok Hong Ting menghilang, cahaya pedang terbentuk menjadi bola-bola yang bersinar terang di mana-mana. Hebat, menakjubkan, tuan muda benar-benar memiliki bakat yang tak tertandingi. Dia telah menyempurnakan teknik pedang ini setelah mempelajarinya selama 3 bulan. Kepadatan cahaya pedang seperti itu sungguh tidak dapat dipercaya. Para penjaga di sekitarnya memuji dengan tulus dari lubuk hati mereka. Tuan kota Hongzhou membelai jenggotnya dan mengangguk sambil tersenyum. Dia sangat bangga dengan putranya, karena rasa terkejutnya sudah lama hilang. Selama bertahun-tahun ini, bakat dan penampilan Hong Ting telah mengubah pandangan dan pemahamannya berkali-kali. Dia sekarang tahu betapa dangkalnya pemahamannya tentang kata jenius. Karena kejutan yang tak ada habisnya selama bertahun-tahun ini, Hongzhou sudah mati rasa terhadapnya sejak lama. Sekarang, semua yang melibatkan putranya menjadi wajar dan nyata. Dentang, tepat pada saat ini, suara renyah bergema. Cahaya pedang perak tiba-tiba menghilang dan sosok Hong Ting muncul sekali lagi. Pedang hias pendeknya telah menebas batu besar. Sorak-sorai dan pujian segera bergema. Ayah, aku merasa teknik pedang ini belum mencapai batasnya, masih ada ruang untuk perbaikan. Hong Ting keluar dari kelompok gundukan ornamen dan berkata sambil tersenyum. Hongzhou tertawa terbahak-bahak, teknik pedang ini milik buku rahasia seorang kultivator pedang terkenal, Zhao Sanxi, aku menggunakan banyak harta untuk menukarnya. Kau baru berlatih selama 3 bulan dan sudah merasa bahwa itu tidak cukup baik. Hong Ting berkedip dengan kelicikan yang manis di matanya, ayah, aku hanya mengatakan itu karena inspirasi sesaat. Sejujurnya, teknik pedang ini hanya biasa saja, aku telah mempelajari semua esensinya setelah berlatih selama 3 bulan. Hongzhou terbatuk, merasakan sedikit sakit kepala lagi. Bakat putranya terlalu hebat, dia cepat dalam mempelajari apa saja, dia bahkan sampai memahami esensi terdalam dari gerakan-gerakan itu. Ini bagus tetapi juga buruk. Akumulasi Hongzhou telah digunakan beberapa tahun yang lalu oleh Hong Ting. Dia pergi melalui semua jenis jalan untuk mencari manual rahasia untuk mengajar Hong Ting, tetapi masih tidak dapat menandingi kemampuan Hong Ting untuk menyerap pengetahuan seperti lubang hitam. Jika ini terus berlanjut untuk waktu yang lama, apa yang bisa dia lakukan? Tepat pada saat ini, sekelompok burung pipit spiritual terbang di atas kepala mereka dan tiba-tiba meledak menjadi bintik-bintik cahaya kemasan. Bintik-bintik cahaya jatuh dan diserap ke dalam kepala semua orang, tetapi sebagian besar bintik cahaya diserap oleh Hong Ting sendiri. Seketika, semua orang memiliki ekspresi gembira. Mereka telah menerima warisan dan berbagai macam buku rahasia yang aneh. Ini adalah hadiah dari seorang abadi lainnya. Aku ingin tahu siapakah abadi ini. Kita harus berterima kasih kepada Tuan Muda, kita semua menikmati kekayaannya. Para penjaga menatap Hong Ting dengan penuh semangat, bahkan tatapan Hongzhou membawa jejak perasaan yang rumit. Hong Ting telah memejamkan matanya, tenggelam sepenuhnya dalam lautan pengetahuan yang baru diperolehnya. Hongzhou dan yang lainnya sudah tidak terkejut dengan pemandangan ini, bahkan rakyat jelata di luar istana tuan kota hanya sedikit terkejut sebelum kembali pada urusan mereka. Fenomena yang tidak biasa dan keajaiban abadi memang menarik, tetapi ketika itu terjadi terlalu sering, itu akan mulai terasa hambar dan biasa saja. Keajaiban abadi yang muncul di sekitar Hong Ting tidak dapat dikatakan banyak, itu pada tingkat yang mematikan pikiran yang dipenuhi dengan kejadian seperti itu. Karena ia lahir dan diangkat sebagai murid oleh Duke Long, fenomena abadi akan sering terjadi di sekitarnya.
Duke Long adalah pemimpin pengadilan surgawi, belum lagi Dewa Gu peringkat 8 di pengadilan surgawi, hanya 10 sekte kuno besar di bawah pengadilan surgawi yang merupakan kekuatan kolosal dengan fondasi yang sangat kuat. Duke Long telah menerima murid ini dengan publisitas besar, dia tidak menyembunyikan apapun. Semua orang memahami niatnya, jadi apakah itu jalan lurus benua tengah, jalan iblis, atau Dewa Tunggal, mereka semua sangat memperhatikan pertumbuhan Hong Ting. Hong Ting adalah anak yang diberkati di dunia ini, seorang calon yang mulia abadi yang akan dibina oleh pengadilan surgawi. Ini bukan rahasia. Jadi, sesekali, para dewa abadi atau keturunan dewa abadi akan diam-diam membantu Hong Ting untuk membangun kedekatan dan hubungan yang baik dengannya terlebih dahulu. Hasilnya, hadiah warisan burung pipit emas tidaklah aneh, ada juga burung bangau spiritual yang memberikan gulungan, awan keberuntungan yang mengirimkan buah, pembersihan sumsum angin suci, dan segala macam fenomena tingkat abadi yang tidak biasa yang muncul tanpa henti. Setelah waktu yang lama, Hong Ting benar-benar menyerap pengetahuan di otaknya tetapi alisnya berkerut menjadi cemberut. Ada 18 jenis metode pelatihan senjata, masing-masing sangat indah dan unik, tetapi masih belum ada yang menyebutkan metode kebangkitan bukaan tingkat lanjut. Ayah, kapan aku bisa membangkitkan bukaanku dan mengendalikan cacing Gu? Tidak peduli seberapa hebat teknik bertarung ini, itu hanyalah teknik fana. Mengendalikan cacing Gu adalah satu-satunya cara yang benar. Nak, jangan terburu-buru. Kamu sekali lagi telah melupakan apa yang diperintahkan gurumu dalam suratnya. Hong Zhu berkata sambil tersenyum ramah. Hong Ting melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Ayah, aku tahu, aku tahu. Guru berkata bahwa meskipun aku dapat membangkitkan lubang intipku lebih awal, aku harus melakukannya hanya saat aku berusia 12 tahun. Sebelum waktu dan kesempatannya tepat, aku tidak dapat melakukannya lebih awal. Aku benar-benar penasaran, guru memiliki kekuatan yang sangat besar, mengapa dia tidak dapat membangkitkan lubang intipku sekarang? Ekspresi Hong Zhu menjadi sedikit serius. Nak, gurumu adalah seorang yang abadi, kamu tidak dapat memahami apa yang dipikirkannya tetapi kamu harus patuh. Kamu perlu memahami bahwa dia sama sekali tidak akan menyakitimu, dia menyayangimu seperti ayah dan ibu menyayangimu. Ya, ayah, aku salah, tolong jangan marah. Hong Ting dengan cepat menangkupkan tinjunya, dia sangat berbakti kepada orang tuanya. Waktu berlalu, tahun berlalu dalam sekejap. Duke Long muncul sekali lagi dan secara resmi mengangkat Hong Ting sebagai muridnya. Dia membawa Hong Ting untuk menjelajah seluruh dunia sambil membimbingnya secara pribadi. Ketika Hong Ting berusia 12 tahun, Duke Long membangkitkan lubang intipnya. Hong Ting resmi menapaki jalan kultivasi Gu, dan karena bakatnya yang tak tertandingi dan fondasi yang kuat, kemajuan kultivasinya sangat cepat. Tidak hanya dalam kultivasinya, pengalamannya juga terus bertambah dalam perjalanan ini. Dia bertemu banyak orang, manusia biasa dan abadi, orang baik dan orang jahat. Pengetahuannya tentang kehidupan manusia dan langit dan bumi terus bertambah dalam. Dia memiliki rasa keadilan yang kuat dan membenci kejahatan, dia tampak tampan dan baik hati tetapi juga licik dan banyak akal. Tuan, aku telah menemukan Sue Tudao jahat yang telah membantai seluruh desa, dia tinggal di gunung dekat sini. Pada hari ini, Hong Ting kembali ke gua setelah berburu dan berbicara kepada Adipati Long dengan penuh semangat. Adipati Long mengangguk sambil tersenyum, duduklah dulu. Supnya hampir siap. Sup ini terbuat dari tulang binatang buas kuno, sup ini akan sangat membantu pertumbuhanmu. Hong Ting melempar mangsa yang diburunya, sambil menggertakkan gigi dan berkata, Guru, saya sudah ingin mengambil tindakan terhadap Sue Tudao selama lebih dari setahun dan menyingkirkan kejahatan ini, tetapi Anda mengatakan bahwa saya hanya memiliki kultivasi tingkat 3 sementara dia memiliki tingkat 5, saya bukan tandingannya jadi Anda tidak mengizinkan saya pergi. Setengah tahun yang lalu, saya sudah memiliki kultivasi tingkat 4 dan 8 jurus pamungkas. Saya memiliki peluang yang sangat tinggi untuk mengambil nyawa Sue Tudao tetapi Anda mengatakan bahwa peluangnya tidak 100% jadi Anda tidak mengizinkan saya bergerak. 3 bulan yang lalu, saya sudah mencapai tingkat 5 dan dapat dengan mudah menghadapi Sue Tudao dalam 2 hingga 3 jurus, tetapi Anda mengatakan bahwa sekarang bukan saatnya untuk mengambil nyawanya. Guru, jika kita membiarkan orang jahat seperti itu mengamuk, siapa yang tahu berapa banyak lagi nyawa tak berdosa yang akan hilang. Biarkan saya menyerang sekarang. Adipati Long meletakkan sendok sayur dan membiarkan sup tulang mendidih sambil berkata sambil mendesah, murid,
kesempatan belum tiba. Aku tidak peduli dengan kesempatan apapun, aku hanya tahu bahwa jika aku tidak bergerak sekarang, aku akan kehilangan kesempatan yang bagus. Hong Ting sangat tegas. Adipati Long menggelengkan kepalanya, sekarang bukan saatnya bagi Sue Tudao untuk mati. Jika kau membunuhnya dengan paksa, tidak hanya akan sia-sia dan tidak membuahkan hasil, kau bahkan akan menciptakan akibat yang pasti yang akan mengarah pada tragedi. Aku tidak percaya, aku hanya butuh satu gerakan untuk merenggut nyawanya. Hong Ting mengangkat satu jari, menatap tepat ke mata Adipati Long dengan tatapan membara. Adipati Long terdiam beberapa saat, kalau begitu pergilah. Anak muda, cobalah. Terima kasih, Guru. Hong Ting sangat gembira. Aku hanya berharap kau tidak akan kecewa saat waktunya tiba. Mengapa aku harus kecewa? Guru, mohon tunggu sebentar. Murid akan kembali dengan kepala Sue Tudao dalam waktu 15 menit. Hong Ting berbalik dan pergi. Namun, 15 menit berlalu, 30 menit berlalu dan segera mencapai 45 menit, Hong Ting masih belum muncul. Duke Long melihat semuanya, dia tahu waktunya tepat saat dia meninggalkan gua dan menyeberangi hutan, tiba di samping Hong Ting. Hong Ting berlutut di tanah, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, kemarahan, dan penyesalan yang mendalam. Dia menatap kaki gunung dengan linglung, sebuah desa kecil dulunya ada di sana, tempat penduduk desa hidup bahagia. Matanya merah dan dipenuhi dengan jejak darah, dia melihat Duke Long dan mengangkat kepalanya, noda air mata masih terlihat jelas di wajahnya. Guru, saya tidak menyangka ada warisan dewa abadi di sini. Sue Tudao diam-diam datang ke sini untuk mendapatkan warisan ini. Setelah saya menghancurkan rencananya, dia menggunakan kekuatan warisan itu untuk menghentikan saya dan meskipun saya bertarung dengan sekuat tenaga, saya tidak mengira pertempuran itu akan menyebabkan gunung runtuh. Tiba-tiba, desa kecil itu terkubur sepenuhnya. Guru, itu saya yang menyebabkan kematian penduduk desa ini. Hong Ting terisak. Duke Long tidak menghiburnya, dia terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba berkata, murid, apakah Anda ingin membalas dendam? Apakah Anda ingin menyingkirkan Sue Tudao? Kesempatan telah tiba, benarkah? Di mana dia? Tubuh Hong Ting bergetar, langsung bertanya. Di gunung itu. Duke Long menunjuk. Hong Ting segera bergegas pergi dan dengan mudah membunuh Sue Tudao. Saya sudah sangat dekat. Saya sudah mendapatkan warisan sejati dan hanya perlu menyerap keuntungannya. Saat saya nyaris lolos dari kematian, Anda mengejar saya. Jika saya punya waktu, saya tidak akan takut, saya bisa menjadi dewa abadi. Itulah kata-kata terakhir Sue Tudao sebelum ia meninggal. Hong Ting berdiri diam di depan mayat Sue Tudao. Adipati Long muncul di belakang Hong Ting sekali lagi, tetap diam. Setelah beberapa saat, Hong Ting berhenti menatap mayat Sue Tudao dengan linglung saat ia bertanya dengan suara yang sangat serak, Tuan, seandainya aku mendengarkan rencanamu, aku bisa dengan mudah membunuhnya dan penduduk desa itu tidak akan terlibat, benarkah? Adipati Long tidak menjawab, hanya menepuk bahu Hong Ting dengan lembut. Tubuh Hong Ting bergetar saat ia terdiam sebelum bertanya, Tuan, aku ingin bertanya kepadamu, apa itu, takdir? Takdir, Adipati Long mendesah dengan ekspresi yang dalam dan rumit. Ia berjalan menuju sebuah batu dan menepuk-nepuk di sampingnya, memberi isyarat kepada Hong Ting untuk duduk. Hong Ting mengikuti Adipati Long dan duduk bersila. Lihat, Adipati Long menunjuk ke batu tempat ia duduk. Hong Ting segera melihat, ia melihat sekelompok kecil semut bergerak di samping batu. Mereka bergerak dengan teratur, kembali ke sarang mereka dengan membawa makanan. Ini takdir, Adipati Long melanjutkan. Petik 2, apa, lihat lagi. Adipati Long menunjuk ke langit. Hong Ting menatap langit, awan dengan berbagai bentuk bergerak di langit. Ini juga takdir, kata Adipati Long. Pikiran Hong Ting tersentak seolah-olah ia telah memahami sesuatu. Guru, maksud Anda? Ia tidak melanjutkan, ia telah memperoleh sedikit pemahaman tetapi tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata saat ini. Semut mengangkut makanan, lebah mengumpulkan madu, angin bertiup, awan melayang, semua hal di dunia ini memiliki jalannya sendiri untuk dilalui. Bagi kita, mereka mungkin terlihat tidak mengikuti aturan apapun, tetapi sebenarnya mereka bergerak sesuai dengan aturan Dao Agung. 1. Lihatlah bulan dan matahari, setiap hari, matahari terbit dan bulan terbenam, bulan terbit dan matahari terbenam. Lihatlah kehidupan dan kematian manusia, tidak peduli siapa mereka,
apakah mereka seorang yang mulia abadi atau yang mulia iblis, mereka akan mati pada akhirnya. Semuanya adalah takdir. Setiap orang, setiap makhluk hidup, bahkan setiap batu, setiap tetes air, setiap gumpalan api, karena mereka ada di dunia ini, mereka akan memiliki nilai dan makna dalam keberadaan mereka. Baik dan jahat juga sama, tanpa kebaikan, bagaimana mungkin ada kejahatan? Tanpa kejahatan, mengapa berbicara tentang kebaikan? Kau terburu-buru membunuh Suetu Dao dan tidak melihat nilainya. Karena langit dan bumi membiarkannya hidup, pasti ada alasan untuk hidupnya. Ini adalah takdir. Takdir sudah mengatur segalanya di dunia, hanya saja kita hanya bisa merasakan sedikit pengaturan semacam ini dan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Petik 2. Tidak bisa melihat dengan jelas adalah hal yang wajar. Hukum langit dan bumi, Dao Agung alam semesta, bahkan jika seorang yang abadi menggunakan seluruh hidupnya, mereka tidak akan bisa memahaminya secara menyeluruh. Kita terlalu lemah, terlalu kecil, sementara langit dan bumi terlalu luas. Kita harus menghormati langit dan bumi, mengikuti pengaturan takdir surgawi, dan membawa keberuntungan bagi dunia. Petik 2. Pernikahan orang tuamu adalah pengaturan takdir, nilai terbesar mereka adalah membawamu ke dunia ini. Kau akan menjadi yang mulia abadi di masa depan, ini juga pengaturan takdir. Kau harus menerimanya, mendaki ke puncak selangkah demi selangkah, pimpin pengadilan surgawi dan sumbangkan hidupmu ke jalan yang benar. Dan nilai terbesarku dalam hidup adalah mengajar dan membimbingmu ke jalan yang benar. Aku adalah pelindung Daomu. Percayalah pada takdir, akui takdir, semua pengaturannya punya alasannya sendiri. Jika kita ikut campur secara paksa, itu akan berujung pada tragedi dan penyesalan. Sama seperti saat kau mencoba mengambil nyawa Suetu Dao lebih awal, tetapi apakah kau mampu membunuhnya? Duke Long menggelengkan kepalanya, tidak. Meskipun kekuatanmu melampaui dia, kau menghadapi semua jenis situasi yang tak terduga. Pada akhirnya, kau tidak hanya gagal membunuhnya, kau bahkan melibatkan nyawa yang tidak bersalah. Pikirkan kembali, jika kau mendengarkan pengaturan takdir dan menyerang Suetu Dao di saat-saat terlemahnya, apakah kau masih akan mengalami kecelakaan itu? Aku akan memberitahumu, nilai keberadaan Suetu Dao adalah untuk mengaktifkan warisan Gu Immortal ini, untuk membuka jalan dan menyerahkan warisan ini kepadamu. Hong Ting linglung, dia tidak bergerak seperti patung. 2 baris air mata mengalir dari matanya saat dia tersedak, Tuan, aku salah. Adalah baik untuk mengetahui kesalahanmu dan mengubahnya. Sebenarnya, pilihanmu yang salah juga merupakan pengaturan takdir. Duke Long berkata, Tuan, apa maksudmu? Kita semua berada di bawah pengaturan takdir, kau pikir kau bisa menentang takdir, tetapi pikiranmu juga merupakan pengaturan takdir. Kau tidak perlu merasa bersalah, kau harus memahami maksud takdir. Kau pikir pilihanmu yang salah tidak ada nilainya. Salah. Petik 2. Setiap kesalahan memiliki nilai yang tak ternilai bagi pertumbuhan seorang pemuda. Jika kau dapat menyerap pelajaran dari kesalahan ini, mengakui keberadaan takdir dan menerimanya, maka kesalahan ini akan menunjukkan nilainya. Kehancuran desa itu juga memiliki nilainya. Duke Long kemudian menatap Hong Ting dengan saksama, muridku, kau adalah anak yang berbakat dan cerdas, anak yang baik, tetapi aku khawatir karena kau terlalu menekankan perasaan. Kau sudah memiliki kultivasi tingkat 5 sekarang, di antara jalan untuk naik ke keabadian, kau mungkin akan memilih jalan kebijaksanaan, kan? Guru, visimu tak tertandingi, aku memang memiliki pikiran seperti itu, aku merasa jalan kebijaksanaan sangat cocok untukku. Hong Ting berkata dengan jujur. Duke Long menggelengkan kepalanya, jalan kebijaksanaan berfokus pada pikiran, kemauan, dan emosi. Kamu terlalu menekankan pada perasaan sehingga mempelajari emosi memiliki lebih banyak kekurangan daripada manfaat bagimu. Dengarkan guru, pilihlah jalan waktu. Ketika kamu dapat melihat masa lalu dan masa kini, mengamati naik turunnya sejarah, segala macam kehormatan dan aib, kamu akan mengerti bahwa semua perasaan dan romansa akan dibersihkan oleh waktu. Aku telah menerima wahyu dari takdirku, jalan waktu paling cocok untukmu. Hong Ting membuka mulutnya sedikit, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia mengangguk pada akhirnya, murid harus mematuhi ajaran guru dan memilih jalan waktu. Duke Long mengangguk puas, itu bagus, guru adalah pelindung Daomu, yang menunjukimu ke jalan yang benar, itulah makna di balik keberadaanku. Waktu perlahan bergerak maju, Hong Ting memilih jalur waktu,
dan di bawah perlindungan Duke Long, berhasil melewati kesengsaraan kenaikan abadinya, menjadi seorang Gu Immortal jalur waktu. Tuan Abadi Hongting, iblis itu telah menyatakan bahwa dia akan membantai seluruh kota kecuali aku memberikan putriku kepadanya sebagai selir. Dia adalah seorang Gu Immortal yang hebat, kita hanyalah manusia biasa. Kita benar-benar tidak dapat melakukan apapun, mengingat persahabatan antara aku dan ayahmu, aku mohon padamu untuk melenyapkan iblis ini. Seorang penguasa kota tua datang berkunjung, berlutut di tanah saat dia mengajukan permintaannya kepada Hongting. Hongting mengenalinya, kota penguasa kota ini dekat dengan kota Maple Leaf. Mereka sering berurusan satu sama lain, penguasa kota ini dan ayahnya memang memiliki persahabatan yang erat. Dia bahkan telah melihat putri penguasa kota ini dan pernah bermain dengannya ketika mereka masih muda. Senior tua, tolong bangun. Aku pasti akan membantu, hanya saja, Hongting berhenti sejenak, kesempatan belum tiba. Tuan kota tua itu merasa gembira, karena Tuan Abadi telah membalas, orang tua ini akan merasa tenang. Saya percaya Tuan Abadi tidak akan menarik kembali kata-katanya. Hongting menunggu sampai tiba saatnya untuk membunuh Dewa Gu yang jahat ini. Dia menyerang dengan tegas dan membunuh iblis ini dengan mudah. Namun, Tuan kota tua itu berlutut di tanah, menatap kota yang dipenuhi reruntuhan dan mayat sambil menangis dalam kesedihan, iblis terkutuk ini akhirnya mati. Putriku yang baik, penduduk kotaku, kalian dapat beristirahat dengan tenang sekarang, kebencian kalian telah terbalaskan. Murid memberi hormat kepada guru. Saya ingin tahu untuk apa guru memanggil saya. Hongting menghampiri Adipati Long. Murid, guru telah merasakan takdir. Sungai bunga yang mengapung akan segera banjir, saluran sungai telah menyimpang. Saya ingin kalian pergi menyelamatkan orang-orang. Ingat, jangan bergerak lebih awal, kalian hanya dapat melakukannya setelah 3 hari 3 malam. Adipati Long memberi instruksi dengan hati-hati. Baik, guru. Hongting datang ke tepi sungai bunga terapung dan melihat air sungai yang banjir, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya terpaksa kehilangan tempat tinggal, sementara banyak mayat yang tenggelam mengambang di permukaan. Dia dengan paksa menahan emosinya dan menunggu selama 3 hari 3 malam. Tetapi pada saat itu, dia menemukan bahwa dia bahkan tidak perlu bergerak, air sungai surut dengan sendirinya, rawa-rawa muncul di banyak daerah. Aura Gu abadi liar muncul dan sebenarnya tidak jauh dari Hongting. Hongting dengan mudah menaklukkan Gu abadi liar ini, Gu yang hebat, itu sebenarnya adalah Gu jalur waktu peringkat 7 yang sempurna untukku. Melolong, aura Gu abadi liar menarik 2 binatang buas kuno yang sunyi. Ekspresi Hongting berubah serius saat dia menyembunyikan dirinya. Dia menunggu kedua binatang buas kuno ini saling membunuh. Setelah satu mati dan yang lain terluka, dia bergerak, mendapatkan 2 mayat binatang buas kuno ini dengan mudah. Hebat, hebat. Menatap jejak medan perang, Hongting tiba-tiba tersadar. Jadi ternyata ini adalah pengaturan takdir. Dengan pertempuran 2 binatang buas kuno, sungai bunga mengambang telah melebar beberapa kali lebarnya sementara saluran sungainya telah diwarnai oleh darah binatang buas kuno, menjadi jauh lebih kental. Mulai sekarang, sungai bunga mengambang mungkin tidak akan banjir lagi. Petik 2. Ada juga sebidang tanah di samping sungai bunga mengambang yang akan menjadi sangat subur karena direndam dalam darah esensi dan mayat. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Di masa depan, manusia yang tinggal di sini akan benar-benar beruntung. Iblis berkepala banteng, lepaskan orang tuaku sekarang, jika tidak, aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Hongting dengan marah melotot ke arah iblis abadi berkepala banteng. Iblis berkepala banteng itu memegang kedua orang tua Hongting di kedua tangannya, tertawa terbahak-bahak, "Nak, kau sangat sombong, kau ingin menyingkirkanku. Ketika aku menjadi Dewa Gu, kau masih menyusus seperti bayi. Apa kau takut sekarang?" Hongting harus menahan diri dan hanya bisa berteriak marah. Iblis berkepala banteng dengan cepat berteriak, "Jangan datang, jangan impulsif. Kau tidak menginginkan nyawa orang tuamu. Jika kau datang, aku akan langsung menghancurkan kepala orang tuamu. Apa yang kau inginkan?" teriak Hongting. Iblis berkepala banteng itu tersenyum jahat, "Sekarang kita bicara. Selama kau menyerahkan Gu umurku, aku akan mengembalikan orang tuamu padamu. Jika tidak, aku hanya punya beberapa hari untuk hidup, aku akan mati bersama orang tuamu." Hongting langsung tercengang. Menurut pengaturan takdir, kedua Gu umur liar itu memang harus diberikan kepada iblis berkepala banteng.
Namun Hong Ting melihat orang tuanya semakin tua dan mencapai batas hidup mereka, jadi dia mengambil 2 rentang hidup itu tanpa memberitahu Dukelong. Siapa yang mengira iblis kepala banteng itu akan datang dan membawa malapetaka bagi orang tuanya? Dalam sekejap, wajah Hong Ting menjadi pucat pasi dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Aku sudah menggunakan 2 rentang hidup itu. Aku tahu, kau menggunakannya pada orang tuamu. Iblis kepala banteng tidak terkejut, namun, kau adalah murid Dukelong, seorang yang mulia abadi masa depan yang akan memimpin pengadilan surgawi. Aku tidak percaya perbendaharaan pengadilan surgawi tidak memiliki rentang hidup. Bawalah 300 tahun, tidak, umur 3000 tahun dan aku akan melepaskan orang tuamu. Ini, Hong Ting sekarang terjebak dalam dilema. Pada akhirnya, melalui liku-liku, dia akhirnya memaksa iblis kepala banteng untuk mundur. Namun, kedua orang tuanya terluka parah, bahkan metode abadi tidak dapat menyembuhkan mereka. Ayah, ibu, aku telah menyakitimu. Jika aku tidak mengambil rentang hidup untukmu, kamu masih akan memiliki beberapa tahun lagi. Hong Ting berlutut dan menangis. Namun, Hong Zhu tersenyum, nak, hidup dan mati tergantung pada takdir, keberuntungan tergantung pada surga. Manusia harus mati cepat atau lambat, dunia ini memiliki umur panjang tetapi apakah ada orang yang dapat hidup selamanya? Tidak, kita ditakdirkan untuk mati, kamu tidak perlu merasa sedih untuk kita. Sebaliknya, kamu harus bahagia untuk kita. Kita berdua dapat memiliki seorang putra sepertimu, seorang yang mulia abadi di masa depan, betapa besar kehormatan ini, kita pasti akan tercatat dalam sejarah karenamu. Nyonya Hong juga berkata, anakku, dengarkan ayahmu, jadilah orang baik, kamu harus menjadi orang benar. Pasangan tua itu saling berpegangan tangan dan meninggal pada saat yang sama. Ayah, ibu, Hong Ting melolong ke langit. Cahaya terang terkumpul di mata Hong Ting. Seiring berjalannya waktu, pengalaman dan kedewasaan membuatnya penuh dengan karisma jantan. Matahari terbenam menyinari bukit hijau yang subur. Di bawah matahari terbenam, dia melihat Liu Susian untuk pertama kalinya. 2 pasang mata bertemu satu sama lain, keduanya merasakan jantung mereka berdenyut, suasana yang tak terlukiskan menyebar dengan cepat. Cinta pada pandangan pertama, Liu Susian menampakkan ekspresi aneh, bertanya dengan lembut, siapa kamu? Hong Ting, bagaimanapun, tidak merasa terkejut, dia menjawab sambil tersenyum, aku adalah suamimu yang ditakdirkan, namaku Hong Ting. Liu Susian tercengang, kamu adalah yang mulia abadi di masa depan. Jangan kaget, pertemuan kita di sini ditentukan oleh takdir. Cinta memberi Hong Ting perasaan puas dan bahagia yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia dan Liu Susian selalu menemani satu sama lain dan memiliki banyak kesamaan. Rasanya seperti mereka dilahirkan untuk satu sama lain, seperti kunci untuk gembok, mereka adalah pasangan yang cocok. Mereka menjelajahi dunia bersama, mereka berbincang dan makan malam di bawah sinar rembulan. Mereka memiliki chemistry yang hebat, isyarat mata satu sama lain dapat mengungkapkan isi hati mereka dan bahkan menyampaikan semua niat mereka ke pikiran satu sama lain. Mereka adalah pasangan abadi sejati, hidup bersama selama ratusan tahun. Mereka saling mendukung di jalur kultivasi, bahkan tidak ada satupun pertengkaran atau momen di mana mereka saling kesal. Liu Susian menemani Hong Ting sampai ke peringkat 8, puncak peringkat 8, dan akhirnya ke alam terhormat peringkat 9. Kesengsaraan itu tak terbayangkan, tetapi Hong Ting tetap berhasil pada akhirnya. Dukelong terluka parah karena hal ini, beberapa dewagu pengadilan surgawi tewas, sementara Hong Ting memegang tubuh Liu Susian yang perlahan membeku dengan air mata di seluruh wajahnya. Dia memegang erat Liu Susian, berulang kali berkata, jangan tinggalkan aku, aku mohon, tolong hiduplah. Tidak ada gunanya, aku telah dilanda kesengsaraan. Memiliki jejak jiwaku yang tersisa untuk melihatmu terakhir kali sudah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Bagaimana mungkin aku meminta lebih? Liu Susian tersenyum. Aku tidak berguna, aku tidak berguna. Aku mengalami kesengsaraan tetapi melibatkanmu. Kepala Hong Ting tertunduk dengan air mata mengalir di matanya. Tidak, Hong Ting, kesengsaraan itu hanya bisa dihalangi oleh tubuhku yang istimewa. Bahkan jika kalian semua mengorbankan nyawa kalian, kalian hanya akan gagal. Aku terlahir dengan salah satu dari 10 tubuh ekstrim dan bertemu denganmu, itu semua adalah pengaturan takdir. Di saat-saat yang menentukan itu,
aku tiba-tiba mengerti makna terbesar dari hidupku, yaitu untuk melindungimu, menghalangi kesengsaraan untukmu dan membantumu naik ke posisi seorang yang mulia abadi. Sekarang, aku telah mencapainya. Tidak, tidak, Xian Er, aku lebih suka tidak menjadi yang mulia abadi. Aku hanya ingin kau hidup, aku hanya ingin kau hidup. Hong Ting meraung tak berdaya, tubuhnya gemetar dan air matanya jatuh. Semua dan setiap orang di dunia ini memiliki takdirnya masing-masing, sudah ditetapkan. Hong Ting, kamu tidak boleh memiliki pikiran seperti itu, kamu harus hidup dengan benar, takdirmu adalah menjadi yang mulia abadi, memimpin pengadilan surgawi dan menyebarkan kemuliaan jalan yang benar ke seluruh 5 wilayah. Tahukah kamu, aku selalu ingin melihat pemandangan itu, berdiri di sampingmu dan menemanimu saat kamu membawa keberuntungan ke dunia dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Sayangnya, aku tidak akan bisa melihatnya. Kekuatan hidup Liu Susian berangsur-angsur menurun, hingga dia meninggal. Kepala Hong Ting tertunduk dan punggungnya membungkuk dalam seperti orang tua, bayangan tebal menutupi wajahnya. Pada saat ini, dia tampaknya telah kehilangan semua tanda kehidupan. Dia tidak bergerak seperti patung. Di lubang abadinya, ki langit dan bumi yang tersisa berkumpul dan menyatu, menyempurnakan Gu abadi peringkat 8 sesuai dengan kondisi mentalnya saat ini. Gu ini berbentuk kelabang, seluruh tubuhnya putih pucat seperti kertas. Tidak seperti kelabang, kakinya digantikan oleh 100 peraba. Setiap peraba itu tembus pandang, mengambang lembut di udara, menggetarkan hati dan terus-menerus. Membangkitkan perasaan penyesalan yang terdalam. Penyesalan tingkat 8 Gu, batuk, batuk, batuk. Duke Long batuk beberapa kali hingga mengeluarkan darah, dia berdiri dengan paksa dan berjalan ke sisi Hong Ting. Kematian Liu Susian bukan tanpa makna, itu layak dan berharga, tidak perlu bersedih, muridku tersayang. Ini semua adalah pengaturan takdir. Sekarang, kamu sudah menjadi yang mulia abadi, peringkat 9 yang sangat langka bahkan dalam sejarah panjang umat manusia. Kamu masih memiliki umur panjang di depan, misimu baru saja dimulai. Aku akan turun tahta, pengadilan surgawi serta 5 wilayah dan 2 surga membutuhkanmu. Hong Ting, Hong Ting. Duke Long memanggil dengan lembut. Hong Ting perlahan mengangkat kepalanya, dia tidak melihat Duke Long, tatapannya masih pada mayat Liu Susian yang sedingin es. Dia menjawab dengan ringan, aku menyesalinya. Apa yang kau katakan? Duke Long tidak mendengar dengan jelas. Aku bilang, aku menyesalinya. Hong Ting berkata lagi. Alis Duke Long langsung berkerut, menggunakan tatapan tegas untuk melihat muridnya yang paling sombong, menyesal. Oh Hong Ting, jangan bicara omong kosong seperti itu lagi. Kau jelas tentang itu, berapa banyak orang yang mengabdikan diri dan mengorbankan diri mereka untuk berkultivasi dan mendukungmu sampai kau mencapai tingkat kultivasimu saat ini. Jika kau mengatakan hal-hal seperti itu, apakah kau akan bersikap adil kepada orang-orang yang telah membantumu sepanjang hidupmu? Apakah kau akan bersikap adil kepada orang tuamu? Keadilan kepada mendiang istrimu Liu Susian. Keadilan kepada para dewa yang membantumu melewati kesengsaraan dan mengorbankan diri mereka. Duke Long memarahi Hong Ting dengan tegas. Baiklah, Lord Duke Long, kematian Liu Susian adalah tragedi besar, kita dapat memahami perasaan Red Lotus Immortal Venerable. Dia hanya dalam keadaan gelisah sementara. Para dewa surgawi lainnya mencoba menengahi. Red Lotus Immortal Venerable, hehe. Hong Ting tertawa meremehkan, ia menatap Duke Long dengan mata merahnya, jika pengorbanan seperti itu diperlukan dan akan ada lebih banyak pengorbanan di masa depan untuk posisi yang mulia abadi ini, maka aku lebih baik tidak melakukannya. Cukup, Duke Long berteriak dengan marah, aku tidak akan membiarkanmu berbicara omong kosong lagi, Hong Ting. Kau pikir posisi yang mulia abadimu dapat diraih atau ditinggalkan sesuka hatimu? Ini semua adalah pengaturan takdir, ini adalah misi hidupmu, kau harus menerimanya apapun yang terjadi. Hong Ting tertawa keras, rambutnya acak-acakan, ia dalam keadaan yang menyedihkan. Ia menundukkan kepalanya dan menatap Duke Long, yang mulia abadi yang agung, tak terkalahkan di dunia, sebenarnya tidak dapat melakukan apapun yang ia inginkan, ia bahkan tidak dapat menolak posisi yang mulia abadi ini. Duke Long mendengus dingin, katakan padaku, Hong Ting, siapa yang bisa berbuat sesuka hati di dunia ini? Pikiranmu terlalu kekanak-kanakan, kau pikir menjadi seorang immortal venerable dan memimpin jalan yang benar tidak memerlukan pengorbanan. Apa yang ada di dunia ini yang tidak memiliki harga untuk dibayar?
Seberapa dangkal menurutmu kata-kata, jalan yang benar? Salah. Mempertahankan jalan yang benar di pengadilan surgawi mengharuskanmu membayar harga, itu membutuhkan pengorbanan. Jika kau bahkan tidak memiliki mentalitas pengorbanan ini, maka aku akan memberitahumu, kau tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki pengadilan surgawi. Tubuh Hong Ting bergetar. Lord Dukelong, Lord Immortal Venerable, harap tenangkan dirimu. Kita harus memulihkan diri dan menyembuhkan luka-luka kita sekarang daripada bertengkar. Para Gu Immortal lainnya berulang kali mencoba membujuk. Hong Ting perlahan menundukkan kepalanya, tetapi tinjunya perlahan mengepal erat saat dia berkata dengan nada yang sangat tegas, aku ingin menghidupkan kembali mereka. Alis Dukelong terangkat, wajahnya sedingin es, siapa yang ingin kamu hidupkan kembali? Setiap orang yang mengorbankan diri mereka untukku. Orang tuaku, Liu Susian, dan banyak lainnya. Lancang. Dukelong tiba-tiba berteriak sambil menunjuk Hong Ting, bagaimana mungkin kau memiliki pikiran sesat seperti itu? Kau tahu itu dengan jelas, aku juga telah memberitahumu beberapa kali, hidup dan mati ditentukan oleh takdir, hidup dan mati adalah aturan Dao Agung, hidup dan mati makhluk hidup apapun diatur oleh takdir. Kau ingin menghidupkan kembali orang mati. Apakah kau mencoba membuat seluruh dunia menjadi kacau? Apakah kau belum belajar? Semakin kau berpikir seperti itu, semakin banyak tragedi kejam yang akan terjadi di sekitarmu. Bahkan jika ada tragedi yang lebih kejam, aku akan menerimanya. Guru, murid selalu punya pertanyaan. Mengapa? Mengapa kita harus menerima pengaturan takdir? Jika tidak ada takdir, apakah dunia benar-benar akan jatuh ke dalam kekacauan? Apakah tidak mungkin dunia akan menjadi tempat yang lebih baik? Hong Ting bertanya dengan nada cemas. Tubuh Dukelong bergetar karena marah, bahkan para dewa surgawi Gu yang membujuk perlahan mundur selangkah, menatap Hong Ting seolah-olah dia adalah seseorang yang tidak dikenalnya. Yang mulia abadi, pikiranmu terlalu berbahaya. Benar, tanpa takdir, ras manusia kita tidak akan makmur. Petik 2. Gu takdir adalah harta karun tertinggi pengadilan surgawi, yang mulia abadi benar-benar ingin menghancurkannya. Ini. Kalian semua, Hong Ting menatap para dewa abadi di sekitarnya, dia merasakan kesepian yang tak terlukiskan saat ini. Waktu terus mengalir, siapa yang tahu sudah berapa lama berlalu. Sosok yang kesepian muncul di sungai waktu. Rambutnya acak-acakan, wajahnya dipenuhi dengan perubahan hidup, seperti seorang pria yang telah menjelajahi dunia tetapi tidak memiliki tempat untuk disebut rumah. Wajahnya masih memiliki bayangan Hong Ting sebelumnya, tetapi ekspresinya telah berubah total. Yang mulia setan teratai merah menatap sungai waktu yang mengalir tanpa henti sambil mendesah, sudah waktunya untuk meninggalkan warisanku. Dia perlahan turun, kakinya berhenti tepat sebelum dia menyentuh sungai waktu, pulau teratai batu pertama ini juga akan menjadi pulau teratai batu yang paling penting. Aku akan menggunakan Gu penyesalan sebagai intinya dan meninggalkan ini untuk iblis dunia lain, untuk orang yang memiliki harapan terbesar untuk menghancurkan takdir. Setelah itu, sebuah pulau teratai batu perlahan muncul di dunia ini. Red Lotus Demon Venerable meninggalkan Gu penyesalan peringkat 8 di sini serta sejumlah besar material abadi jalur waktu, jurus pembunuh abadi, sebagian dari makna sejatinya yang berisi ingatannya yang sebenarnya tentang periode waktu tertentu, serta jurus pembunuh abadi dengan efek yang tak tertandingi. Setelah menyelesaikan pengaturan, Red Lotus Demon Venerable terbang perlahan dengan tubuhnya yang kelelahan. Waktu berlalu, entah sudah berapa lama berlalu. Seorang pendatang menyerbu ke pulau teratai batu ini. Dia berpakaian kasar, tubuhnya kurus dan kepalanya botak, penampilannya biasa saja. Dia bertelanjang kaki, kakinya bahkan ternoda lumpur, seperti petani yang baru pulang kerja seharian di ladang. Namun, wajahnya tampak sangat muda, matanya berkilau cerah, penuh belas kasih dan kebajikan. Makna sebenarnya dari teratai merah muncul, mengembun menjadi gambaran ilusi dari yang mulia setan teratai merah yang tersenyum ke arah pria muda bertelanjang kaki itu, selamat datang, tamu kehormatanku. Aku adalah bumi surga, akhirnya aku menemukan tempat ini setelah usaha yang sangat keras. Orang ini adalah bumi surga, yang telah menjadi yang mulia abadi. Makna sebenarnya dari teratai merah langsung bertanya, yang mulia abadi, apa tujuan kedatanganmu? Bumi surga tersenyum, senior teratai merah, mengapa bertanya ketika kamu sudah tahu? Makna sebenarnya dari teratai merah juga tersenyum, kamu benar, takdir hanya rusak, tidak hancur total,
jadi semuanya masih dapat dilacak dan diamati dari sungai waktu. Berhenti sejenak, makna sebenarnya dari teratai merah berlanjut, aku bisa meminjamkanmu Gu penyesalan, sedangkan niatmu untuk mencuri pewarisku, itu akan tergantung pada kemampuanmu. Yang Mulia Abadi Bumi Surga tampak serius, meskipun dia adalah iblis dunia lain, dia bukanlah orang yang tidak berperasaan. Letakkan pedangmu untuk mencapai penebusan, tidak ada kata terlambat untuk kembali. Siapa yang tidak ingin mencari penebusan? Aku bersedia mencobanya. Makna sebenarnya dari teratai merah tertawa, baiklah. Tubuh utamaku masih memiliki beberapa kekhawatiran saat membangun pulau ini. Bagaimanapun, aku tidak sepenuhnya percaya diri dalam bertahan melawan pengadilan surgawi. Namun, karena kamu mengambil tindakan, maka tidak ada kekhawatiran. Ini adalah Gu penyesalan, tangkap dengan benar. Gu penyesalan terbang perlahan, Yang Mulia Abadi Bumi Surga mengulurkan tangannya, yang ditutupi oleh cahaya, dan dengan hati-hati menerimanya. Itu memang layak menjadi Gu penyesalan, ia terus-menerus mengeluarkan perasaan penyesalan yang tak terbatas. Hanya orang yang tidak memiliki sedikit pun penyesalan yang kebal terhadap kelemahan terbesar ini. Jika tidak, Gu immortal manapun yang mendekatinya akan merasakan sakit dan penyesalan yang tak tertandingi. Paradise Earth Immortal Venerable tersenyum pahit, jika bukan karena tingkat kultivasi peringkat 9 saya mungkin tidak dapat menekannya. Sepertinya Anda juga memiliki penyesalan di hati Anda. Artis sebenarnya dari Red Lotus mendesah. Paradise Earth Immortal Venerable tersenyum ringan, siapa di dunia ini yang tidak memiliki penyesalan dalam hidup mereka. Menempatkan Gu penyesalan ke dalam lubang abadinya, Paradise Earth Immortal Venerable membungkuk ke arah artis sebenarnya dari Red Lotus dengan sungguh-sungguh, saya pergi, saya pasti akan mengirimnya ke sini. Fang Yuan perlahan membuka matanya, ekspresi bingung perlahan menghilang dari matanya. Dia mengingat kembali kenangan yang ditinggalkan oleh Red Lotus Demon Venerable di sini dan memahami penyebab dan akibat dari semuanya. Aku tidak pernah menyangka akan langsung tiba di Pulau Lotus Batu. Red Lotus Demon Venerable dan Paradise Earth Immortal Venerable, meskipun keduanya telah binasa, pengaturan mereka masih berlaku. Fang Yuan menghela napas sebelum melihat makna sebenarnya dari Red Lotus dan juga Gu penyesalan tingkat 8 yang sudah melayang di hadapannya. Makna sebenarnya dari Red Lotus tersenyum, Fang Yuan, akhirnya kau di sini. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, aku yakin kau akan mencoba yang terbaik untuk menghancurkan Gu takdir. Jadi, terimalah warisan sejatiku, itu sudah menunggumu selama lebih dari 1 juta tahun. Fang Yuan mengangguk dan mengulurkan tangannya, mencoba meraih Gu penyesalan. Makna sebenarnya dari Red Lotus mengingatkannya dengan cepat, hati-hati, Gu penyesalan tidak bisa disentuh secara langsung, jika tidak, bahkan jika kau memurnikannya, kau akan tenggelam dalam penyesalan yang tak berujung. Aku sudah menyiapkan metode untukmu, kau hanya perlu. Tidak perlu untuk itu. Ekspresi Fang Yuan acuh tak acuh saat ia meraih Gu penyesalan dan langsung memurnikannya. Arti sebenarnya dari teratai merah tercengang, kamu, sungai yang bergelombang itu selalu mengalir dari masa lalu ke masa kini dan masa depan. Fang Yuan berdiri di tepi pulau batu teratai merah, menatap sungai waktu dengan ekspresi tenang dan tatapan yang dalam. Sungai waktu dapat dikatakan sebagai wilayah terpencil paling istimewa di surga dan bumi. Karena melintasi seluruh dunia, tanpa keberadaan dan pergerakannya, seluruh dunia Master Gu akan menjadi gambar diam tanpa perubahan atau vitalitas apapun. Fang Yuan telah merebut Gunung Danghun dan Lembah Luopo, dua wilayah terpencil surga dan bumi ini miliknya, tetapi dia sama sekali tidak dapat merebut seluruh sungai waktu. Wilayah terpencil surga dan bumi ini milik semua makhluk di dunia ini. Setiap binatang, setiap rumput, setiap batu, setiap tetes air, mereka semua menikmati manfaat yang diperoleh dari sungai waktu. Bahkan para dewa Gu paling banyak hanya dapat memiliki anak sungai-sungai waktu di lubang abadi mereka. Sungai waktu adalah kekayaan kolektif seluruh dunia. Setiap tetes air waktu berwarna putih pucat transparan. Berjuta-juta tetes air saling jatuh, saling terkait, bertabrakan, dan berputar setiap saat, memancarkan pertunjukan cahaya yang cemerlang. Dengan demikian, permukaan sungai waktu selalu tertutupi oleh lapisan tipis cahaya yang terus berubah. Ini adalah area dengan jumlah tanda dao jalur waktu terbanyak di seluruh dunia, kumpulan jalur waktu terbesar. Fang Yuan berdiri di tepi pulau dan melihat beberapa binatang buas tahunan, hiu aliran satu jari, dan sejumlah besar cacing liar jalur waktu hanya dalam waktu singkat pengamatan.
Sungai waktu dipenuhi dengan vitalitas. Beberapa hari telah berlalu sejak Fang Yuan tiba di Pulau Batu Teratai Merah ini. Dalam kurun waktu ini, ia telah sepenuhnya menyerap makna sebenarnya dari Teratai Merah. Tingkat pencapaian jalur waktunya melonjak dengan cepat, mencapai ketinggian yang tak terbayangkan, Grandmaster kuasi tertinggi jalur waktu. Dengan tingkat pencapaian ini, Fang Yuan memiliki banyak wawasan baru ketika ia melihat sungai waktu. Perasaan ini tidak dangkal, melainkan menembus esensi sungai waktu. Semakin dia melihatnya, semakin dia terpesona oleh Fang Yuan. Kedalaman puncak Dao Agung ada di depan matanya, diam-diam mengangkat sudut tabir misterius, memungkinkannya untuk mulai memahami dunia ini dan prinsip operasinya. Meskipun dia memperoleh pencapaian Grandmaster kuasi tertinggi jalur penyempurnaan sebelumnya, pengalamannya saat itu belum sedalam sekarang. Bagaimanapun, Fang Yuan saat ini berada di wilayah surga dan bumi yang terpencil, sungai waktu. Tingkat pencapaian Grandmaster kuasi tertinggi jalur waktu memberi Fang Yuan pertumbuhan yang komprehensif dalam semua aspek. Misalnya, jurus pembunuh abadi misterius Time Cutting Edge, Fang Yuan sekarang memiliki kemampuan untuk sepenuhnya memahami esensinya dan mengubah cacing gu yang terlibat, memulihkan kekuatan aslinya. Contoh lain adalah gu abadi jalur waktu Siaca dan jurus pembunuh abadi. Fang Yuan sekarang dapat memodifikasinya dan membuatnya cocok untuk dirinya sendiri. Pertumbuhan terbesar ada pada resep gu abadi jalur waktu. Dengan jalur waktu dan jalur penyempurnaan pada level Grandmaster kuasi tertinggi, Fang Yuan memiliki keyakinan yang sangat tinggi dalam memodifikasi resep gu abadi jalur waktu apapun dan menyempurnakan gu abadi jalur waktu. Tidak diragukan lagi bahwa makna sebenarnya dari Teratai Merah adalah harta yang paling berharga. Di bawahnya adalah gu abadi peringkat 8, penyesalan. Tidak menyebutkan status legendaris gu ini, hanya berdasarkan level peringkat 8-nya, nilainya luar biasa. Dengan cacing gu ini, Fang Yuan sekarang memiliki 5 cacing gu peringkat 8, sikap, pedang kebijaksanaan, tahun mengalir seperti air, token binatang jiwa, dan penyesalan. Fang Yuan sekarang dapat membangun kolam penyesalan tanpa hambatan. Tentu saja, kesulitan masih ada, tetapi rintangan terbesar telah menjadi. Tidak ada karena penyesalan gu. Kembali ketika Red Lotus Demon Venerable mengatur warisan sejati ini, ia telah menyimpulkan situasi Fang Yuan dan dengan demikian menyiapkan sejumlah besar bahan abadi jalur waktu. Dengan penyesalan gu dan bahan abadi jalur waktu, Fang Yuan hanya perlu mengikuti prosedur dan menghabiskan waktu untuk membangun Regret Pool. Ia bahkan dapat membangun rumah gu abadi yang lebih baik daripada Regret Pool. Dengan semua ini, Fang Yuan dapat mulai memurnikan gu secara massal. Di satu sisi, ia dapat memurnikan lebih banyak gu abadi jalur waktu, di sisi lain, ia dapat meningkatkan peringkat gu abadi yang telah dimilikinya. Bahan abadi jalur waktu yang ditinggalkan oleh Red Lotus Demon Venerable ini memiliki peringkat tinggi, yang terendah adalah peringkat 7 sementara ada sejumlah besar bahan abadi peringkat 8. Jika pengadilan surgawi melihat ini, mereka akan batuk seteguk darah. Mereka mencoba semua metode untuk mengganggu Fang Yuan dan menghalanginya membeli bahan abadi jalur waktu tanpa ragu-ragu membayar harga yang sangat mahal. Ini memang telah menciptakan masalah besar bagi Fang Yuan, tetapi semua tindakan mereka ternyata tidak berguna sekarang. Arti sebenarnya dari Teratai Merah, penyesalan gu abadi peringkat 8, sejumlah besar material abadi jalur waktu, serta jurus pembunuh abadi. Di antara jurus pembunuh abadi, yang paling banyak diperoleh adalah jurus pembunuh abadi yang menggunakan Spring Autumn Cicada sebagai intinya. Hal terpenting yang diperhatikan Fang Yuan adalah jurus pembunuh sukses Spring Autumn. Jurus ini menggunakan beberapa gu abadi tambahan dan dengan aktivasi Spring Autumn Cicada, tingkat keberhasilannya akan mencapai 100%. Hanya dengan menggunakan Spring Autumn Cicada saja tingkat keberhasilannya terlalu rendah, dan juga memiliki kelemahan yaitu sangat mengurangi keberuntungan. Namun meskipun jurus pembunuh abadi Spring Autumn yang sukses masih memiliki kelemahan yaitu mengurangi keberuntungan, tingkat kegagalannya diturunkan menjadi 0. Dengan jurus ini, kepraktisan Spring Autumn Cicada memperoleh peningkatan yang sangat besar. Fang Yuan telah memutuskan untuk mempersiapkan jurus pembunuh ini. Hampir semua jurus pembunuh abadi berbentuk informasi dan mengharuskan Fang Yuan untuk mempersiapkannya secara pribadi. Namun, jurus pembunuh jalur waktu telah diaktifkan secara khusus oleh Red Lotus Demon Venerable dan diserahkan kepada Fang Yuan. Jurus pembunuh tingkat 9 sebelumnya, setelah lebih dari 1 juta tahun, kekuatannya sangat berkurang tetapi masih efektif.
Nama jurus pembunuh jalur waktu ini, Future Self. Jurus ini bergantung pada River of Time dan Pulau Batu Red Lotus. Pengguna Gu Immortal untuk sementara dapat meminjam penggunaan keadaan masa depan tertentu dalam hidupnya. Misalnya, seorang Gu Master yang hanya memiliki kultivasi tingkat 5, tetapi di masa depan, akan berhasil melewati kesengsaraan kenaikannya dan menjadi tingkat 6. Dengan menggunakan diri masa depan, dia dapat meminjam tubuh dari diri Gu Immortal masa depannya dan untuk sementara memperoleh tingkat kultivasi Gu Immortal. Bahkan Fang Yuan tidak dapat berkata apa-apa tentang kekuatan misterius dan mengerikan dari jurus ini. Sayangnya, jurus ini telah melemah ke tingkat 7 dan tidak berguna bagi Fang Yuan. Dalam deduksi Red Lotus Demon Venerable, Fang Yuan akan memiliki kultivasi tingkat 7 ketika dia menemukan pulau batu ini. Namun, Red Lotus Demon Venerable bukanlah seorang Immortal Venerable jalur kebijaksanaan, bahkan jika dia adalah seorang Immortal Venerable jalur kebijaksanaan, masih mungkin ada kekurangan dalam deduksinya. Terutama dalam situasi ketika Gu Takdir terluka dan jalur keberuntungan muncul, semuanya menjadi jauh lebih sulit untuk diprediksi. Kultivasiku sudah tingkat 8, aku hanya dapat memberikan jurus pembunuh diri masa depan ini kepada bawahanku. Ini dapat menebus kekurangan kekuatan mereka dan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuranku. Sayang sekali aku kehilangan begitu banyak tenaga sebelum ini. Isi lengkap dari warisan sejati Red Lotus sangat banyak dan memang layak menjadi warisan sejati Red Lotus Demon Venerable. Namun, Fang Yuan masih sedikit kecewa. Hal yang paling ia duga adalah semacam metode atau jalan pintas untuk menipu dan menghancurkan takdir Gu. Namun, Red Lotus Demon Venerable tidak meninggalkan hal-hal seperti itu. Bahkan dalam ingatan yang ditinggalkan oleh Red Lotus Demon Venerable, itu hanya menggambarkan pengalamannya menjadi seorang Immortal Venerable dan kehidupannya yang penuh penyesalan di kemudian hari. Mengenai bagaimana ia memurnikan Spring Autumn Cicada atau bagaimana ia menyerbu Heavenly Court dan melukai takdir Gu, tidak ada kenangan tentang mereka. Ingatannya langsung beralih ke Red Lotus Demon Venerable yang membangun Pulau Batu Red Lotus setelah menjadi seorang yang terhormat. Apa makna terdalam di balik pengaturan seperti itu? Fang Yuan telah bertanya sebelum dia mencerna makna sebenarnya dari Red Lotus. Jawaban dari makna sebenarnya dari Red Lotus adalah, tidak ada jalan pintas untuk menghancurkan Gu Takdir. Bahkan jika Red Lotus Demon Venerable telah memanfaatkan semacam jalan pintas saat itu, jalan pintas itu tidak ada lagi sekarang. Jangan remehkan pengadilan surgawi. Jika ada jalan pintas, berhati-hatilah karena itu seharusnya jebakan pengadilan surgawi. Mengenai mengapa Red Lotus Demon Venerable tidak meninggalkan lebih banyak kenangan, makna sebenarnya dari Red Lotus tidak memiliki jawaban. Dia hanya memberikan spekulasi, dia mungkin tidak ingin mengarahkanmu ke arah tertentu karena itu dapat dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman. Apakah akan menghancurkan Gu Takdir atau tidak adalah pilihanmu sendiri. Fang Yuan bertanya, di mana Pulau Batu Red Lotus lainnya? Arti sebenarnya dari Red Lotus tidak tahu. Namun, jawaban ini sesuai dengan harapan Fang Yuan. Jika setiap pulau batu teratai merah dapat menandai lokasi pulau lainnya, pulau-pulau tersebut pasti sudah diambil alih oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral atau Pengadilan Surgawi. Untuk mencegah situasi seperti itu terjadi, Yang Mulia Iblis Teratai Merah secara khusus membangun setiap pulau batu teratai merah secara terpisah tanpa kemampuan untuk merasakan lokasi pulau lainnya. Gu Takdir harus dihancurkan. Pengadilan surgawi dengan atau tanpa Gu Takdir adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Jika pengadilan surgawi berhasil memulihkan Gu Takdir, meskipun Fang Yuan tidak akan terikat oleh belenggu takdir, orang atau makhluk lain di dunia akan dipengaruhi atau bahkan dimanipulasi oleh takdir. Pada saat itu, musuh Fang Yuan adalah semua orang dan semua hal selain dirinya. Ini sedikit dibesar-besarkan, tetapi seserius itu. Alasan lain yang lebih penting adalah bahwa keberadaan Gu Takdir merupakan hambatan terbesar bagi pengejaran Fang Yuan akan kehidupan abadi. Gu Takdir tidak memungkinkan kebangkitan, ia menyatakan bahwa semua makhluk hidup harus mati. Jadi, apapun yang terjadi, Fang Yuan harus menghancurkan Gu Takdir. Yang Mulia Iblis Teratai Merah mungkin telah menyimpulkan hal ini, jadi ia tidak khawatir tentang motivasi Fang Yuan di dalam celah abadi yang berdaulat. Benua Tengah Mini, awan gelap menutupi langit saat guntur bergemuruh dan kilat menyambar. Klon jalur waktu Fang Yuan berdiri tinggi di langit, dia mengamati proses penyempurnaan Gu dengan hati-hati untuk mencegah kecelakaan. Di bawah awan gelap,
dataran yang awalnya luas kini dipenuhi kawah yang dalam. Kilatan petir menyambar tanah, menghancurkan bumi dan menciptakan kawah setengah bulat. Tanah di dalam kawah dimurnikan menjadi struktur seperti keramik dengan asap mengepul darinya. Waktunya tepat, tubuh utamaku harus bergerak. Klon jalur waktu baru saja memikirkan hal ini ketika kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi satu kilatan petir yang sangat besar. Ledakan, kilatan petir biru tua yang menyerupai pilar surgawi menghantam batu besar putih di tengah dataran dengan ganas. Seketika, batu besar putih itu terbelah menjadi beberapa bagian oleh kilatan petir, batu-batu yang terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana. Petir itu sangat ganas, tiba-tiba berkumpul bersama dan menghilang dengan tiba-tiba. Batu besar putih seukuran bukit itu meledak, tetapi cacinggu kecil melayang di udara. Cacinggu itu berbentuk kupu-kupu dengan berbagai warna, itu adalah manusia seperti sebelumnya Gu Abadi. Akhirnya aku berhasil setelah gagal 6 kali, lumayan. Klon jalur waktu Fang Yuan sangat gembira saat melihat ini. Manusia seperti sebelumnya berasal dari Tai Bai Yun Seng. Asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke Raja Sejati Gunung Ungu. Manusia seperti sebelumnya Gu Abadi yang asli hanya peringkat 6, yang hanya efektif dalam menyembuhkan Dewa Gu peringkat 6 dan memiliki efek yang hampir tidak lumayan pada peringkat 7, seringkali gagal dalam aktivasinya. Efeknya pada peringkat 8 bahkan lebih buruk. Fang Yuan dapat menggunakannya secara efektif karena karakteristik tubuh abadi berdaulatnya, berbagai jenis tanda Dao tidak saling bertentangan. Tetapi sekarang karena dia saat ini berada di peringkat 8, manusia seperti sebelumnya peringkat 6 jelas terlalu lemah. Tetapi sekarang, manusia seperti sebelumnya Gu Abadi berhasil naik dari peringkat 6 ke peringkat 7. Klon jalur waktu Fang Yuan memeriksanya dengan cermat dan segera menemukan perbedaan antara manusia seperti sebelumnya peringkat 7 dan versi peringkat 6. Keduanya memiliki bentuk seperti kupu-kupu, tetapi manusia sebelumnya tingkat 7 jauh lebih mempesona. Selain itu, ada perubahan pada tubuh kupu-kupu itu, tampak seperti orang kecil telanjang dan pucat. Meskipun manusia sebelumnya tingkat 8 lebih cocok untuk Fang Yuan, saat ini ia merasa cukup dengan menaikkannya ke tingkat 7. Menyempurnakan Gu Abadi tingkat 8 akan membutuhkan sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya yang saat ini tidak dapat ditanggung oleh Fang Yuan. Saat itu, leluhur tua Suehu hampir mengosongkan akumulasinya untuk memurnikan surga pesaing keberuntungan peringkat 8, setiap anggota tanah terberkati gunung bersalju mengeluh tentang hal itu. Terlebih lagi, leluhur tua Suehu telah berkultivasi lebih lama daripada Fang Yuan dalam kehidupan ini. Ini kecuali Fang Yuan menghabiskan seluruh kekayaannya seperti menjual gunung Danghun, lembah Luopo, sungai arus balik, atau Gu kebijaksanaan untuk ditukar dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Tapi itu tidak sepadan dengan kerugiannya, manusia seperti sebelumnya mungkin Gu yang lebih unggul, tetapi itu bukan cacing Gu yang penting seperti Spring Autumn Cicada. Fang Yuan tidak memiliki harapan yang berlebihan untuk memurnikan Gu Abadi peringkat 8. Dia bermaksud untuk memajukan sebagian besar Gu Abadi peringkat 6-nya ke peringkat 7. Karena kuantitas yang tinggi dan kesulitan penyempurnaan Gu bersama dengan tingkat kegagalan yang tinggi, bahkan jika Fang Yuan menginvestasikan semua sumber dayanya saat ini, itu tidak akan cukup. Fang Yuan telah memperoleh banyak sekali sumber daya kultivasi dari Gua Surga 5 Siang, Gua Surga Klan Qi, Gua Surga Paus Naga Biru, dan juga Pulau Batu Teratai Merah. Namun, penyempurnaan Gu adalah jurang tak berdasar, tidak peduli berapa banyak investasi yang dilakukan, hasilnya tidak akan pernah cukup tinggi. Untungnya, Fang Yuan memperoleh Gu penyesalan, yang digunakannya untuk membangun formasi Gu jalur penyempurnaan yang memungkinkan sebagian kecil proses penyempurnaan Gu dilakukan lagi jika gagal. Ketika klon jalur waktu Fang Yuan mengambil peringkat 7 manusia seperti sebelumnya Gu Abadi, awan gelap telah menghilang. Formasi Gu jalur penyempurnaan perlahan diaktifkan dan bersama dengan jurus pembunuh yang membersihkan diri, mereka membersihkan jejak tanda Dao yang tertinggal di tempat kejadian. Berikutnya adalah lanskap seperti sebelumnya. Klon jalur waktu berpikir, dalam daftar rencana penyempurnaan Gu, manusia seperti sebelumnya dan lanskap seperti sebelumnya berada di atas tetapi masih banyak lagi yang tersisa. Misalnya, Gu Siang, kekuatan diri, gunung penarik, Qi kekuatan, pikiran Vajra, mata bintang, pikiran bintang. Gu Abadi mengungkap misteri juga penting, setelah peringkatnya naik, ia dapat meningkatkan kekuatan mengungkap mimpi,
yang sangat bermanfaat dalam kultivasi jalur mimpi Fang Yuan. Ada juga keberuntungan kotoran anjing, keberuntungan Qi, inspeksi keberuntungan, keberuntungan terhubung, dan keberuntungan waktu. Gua abadi jalur keberuntungan ini juga akan sangat membantu setelah mereka naik level. Fang Yuan kekurangan metode ofensif di jalur keberuntungan, tetapi fungsi pendukungnya tidak dapat diabaikan. Sebelumnya, Fang Yuan telah menggunakan keunggulan jalur keberuntungannya untuk menyingkirkan pengejaran beberapa rumah gua abadi jalur waktu dari pengadilan surgawi. Memajukan peringkat gua abadi semuanya dilakukan oleh tubuh utama Fang Yuan. Klon jalur waktu tidak memiliki kualifikasi yang cukup karena tingkat kultivasi yang rendah. Setelah menerima warisan sejati teratai merah, Fang Yuan terus tinggal di Pulau Batu Teratai Merah. Selain dia yang berulang kali menyempurnakan Gu, Bai Ningbing, Hei Loulan dan seterusnya juga berpindah-pindah di pulau itu. Mereka saling bertukar petunjuk dan berusaha sebaik mungkin untuk beradaptasi dengan diri mereka di masa depan. Di bawah pengaruh diri mereka di masa depan, kekuatan tempur mereka naik ke tingkat pertama atau bahkan puncak peringkat 7. Ini sudah menjadi batas jurus pamungkas. Dengan kekuatan bawahannya yang naik ke tingkat ini, tidak akan ada lagi situasi canggung seperti sebelumnya. Lain kali Fang Yuan bertarung, orang-orang ini akan memiliki kualifikasi minimum untuk ikut serta dalam pertempuran. Hal yang disesalkan adalah Peri Miao Yin, Nyonya Kelinci Putih, dan Rambut Keenam telah tewas. Meskipun Fang Yuan masih memiliki beberapa Dewa Gu yang diperbudak seperti Dewa Gu Klan Qi, orang-orang ini jauh kurang dapat diandalkan daripada yang sebelumnya. Mereka terikat oleh perjanjian perbudakan yang dapat dengan mudah menghilang di bawah kekuatan diri mereka di masa depan. Jadi, Fang Yuan tidak bermaksud untuk mengangkat mereka meskipun jurus pamungkas diri di masa depan masih dapat digunakan pada beberapa orang lagi. Memajukan Gu abadi menjadi proyek terpenting Fang Yuan dan menyita hampir seluruh waktunya. Kadang-kadang, ia menggunakan jurus pamungkas perjalanan abadi tetap untuk berteleportasi ke surga Gua 5 Siang dan terus menyempurnakan jurus pamungkas surga. Fang Yuan telah memperoleh warisan sejati dan merupakan pemilik Pulau Batu Teratai Merah ini, sehingga ia dapat menggunakan perjalanan abadi tetap untuk bepergian bolak-balik. Sebelumnya, Pulau Batu Teratai Merah ini telah dilindungi oleh kekuatan yang mulia Iblis Teratai Merah, yang mencegah metode seperti perjalanan abadi tetap. Ini adalah situasi yang sama seperti di lubang abadi di dalam Paus Naga Biru. Fang Yuan telah mengujinya tetapi sayangnya, ia tidak dapat kembali ke surga Gua Paus Naga dengan perjalanan abadi tetap. Selain itu, jangkrik musim semi musim gugur mungkin telah mencapai peringkat 7, yang memperluas jangkauan deteksinya, tetapi Fang Yuan tidak pergi mencari Pulau Batu Teratai Merah lainnya. Pertama, kekuatannya saat ini tidak meningkat banyak, ia masih perlu memproses perolehannya. Kedua, pengadilan surgawi juga mencari di Sungai Waktu, Fang Yuan harus menghindarinya jika ia bertemu dengan mereka. Akhirnya, cadangan esensi abadi peringkat 8 Fang Yuan masih terakumulasi karena Gu abadi yang maju menghabiskan banyak esensi abadi. Waktu berlalu, beberapa bulan berlalu dengan cepat. Perbatasan selatan, ledakan, bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang, batu-batu dan bebatuan berterbangan ke segala arah saat parit bumi muncul. Aura luas dari Gu abadi liar menyebar kemana-mana. Akhirnya, Gu abadi yang liar ini muncul. Di awan, 3 Gu abadi menatap tanah dengan senyum di wajah mereka. Baiklah, mari kita bertanding sesuai dengan kesepakatan yang kita buat sebelumnya. Ya, urat-urat bumi bergerak lebih intens dan Gu abadi yang liar muncul dari waktu ke waktu. Kita harus menyelesaikan pertempuran kita dengan cepat. Ketiga Gu abadi bertarung dengan adil, suasananya harmonis. Pengaruh aliansi kekuatan super jalur lurus perbatasan selatan menjadi semakin besar. Sebelumnya, Wu Yong memimpin aliansi selatan tetapi tidak dapat menghadapi Fang Yuan. Sebaliknya Fang Yuan menggunakan kepura-puraan mengalami kesengsaraan untuk merencanakan jebakan di 5 pegunungan regional. Tetapi bukan berarti aliansi selatan tidak mendapatkan apa-apa, mereka memperoleh warisan sejati Tao Su. Setelah Lu Weiyin menyelamatkan banyak Gu abadi peringkat 7 perbatasan selatan dari tangan Fang Yuan, ia mewakili kekuatan bumi surga dan secara resmi bergabung dengan aliansi selatan. Mungkin karena Fang Yuan, para Gu abadi jalur lurus aliansi selatan menahan diri, karena mereka memiliki musuh yang sama. Mereka dalam hati merasa khawatir bahwa saat urat bumi perbatasan selatan berfluktuasi berulang kali dan sumber daya kultivasi muncul satu demi satu, Fang Yuan mungkin tiba-tiba datang untuk memperebutkan mereka. Jadi,
Para Dewa Abadi Aliansi Selatan tidak saling bertarung sampai mati, sebaliknya pertarungan mereka menjadi terkendali. Pengadilan Surgawi. Alis Peri Ziwei terangkat kegirangan saat mendengar laporan itu. Istana Naga telah ditemukan. Ini berita bagus, Tuan Dukelong telah lama mencarinya dan sekarang, Pengadilan Surgawi kita telah menemukan Istana Naga Rumah Gu Abadi. Istana Naga adalah rumah Gu Abadi yang sangat kuat, bahkan Pengadilan Surgawi sangat mementingkannya. Rumah Gu Abadi ini memiliki hubungan yang dalam dengan Tuan Dukelong, aku harus memberitahunya berita ini terlebih dahulu. Ketika Dukelong memperoleh berita ini, dia segera membawa Feng Jin Huang ke Pengadilan Surgawi dan menyerahkannya kepada Peri Ziwei untuk dijaga. Beberapa hari kemudian, Dukelong kembali tanpa membawa apapun. Peri Ziwei terkejut, Dukelong sangat kuat, di dunia saat ini, metode apa yang sebenarnya dapat menghalanginya? Istana Naga sebenarnya dikelilingi oleh lapisan alam mimpi, aku tidak bisa memasukinya. Dukelong mendesah. Peri Ziwei segera mengerti alasannya setelah mendengar jawaban ini, dia menghibur Dukelong, Tuan Dukelong, Anda tidak perlu khawatir, formasinya sudah siap, dan dapat menggunakan kekuatan seluruh gua surga Pengadilan Surgawi untuk menekan jiwa hantu. Kami akan segera mendapatkan hasil penelitian jalur mimpinya. Dukelong tertawa gembira dan berkata, bagus 3 kali. Hasil penelitian jalur mimpi Spectral Soul secara alami merujuk pada pure Dream Reality seekor fisik. Dengan metode ini, Pengadilan Surgawi dapat memadatkan alam mimpi. Menjadi tubuh pure Dream Reality seekor fisik, alam mimpi yang mengelilingi Istana Naga akan mudah disingkirkan. Iblis Fang Yuan itu tidak bergerak akhir-akhir ini. Tanya Dukelong. Peri Ziwei menggelengkan kepalanya, sejak dia melarikan diri dari Sungai Waktu, tidak ada berita tentangnya. Saat ini, kelima wilayah menghadapi pergerakan urat bumi yang sering terjadi dengan situasi perbatasan selatan menjadi yang terbesar, sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya sedang diproduksi. Saya sangat berharap dia mencoba menjarah sumber daya ini dan memberi kita kesempatan untuk melacaknya. Namun sayangnya, sepertinya dia telah benar-benar menghilang. Saya telah menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk menganalisis setiap bit informasi tetapi belum dapat menemukan jejaknya. Adipati Long mengangguk, teruslah perhatikan dia, meskipun iblis ini telah mencapai peringkat 8, dia harus menghadapi malapetaka dan kesengsaraan yang lebih kuat sekarang. Ini pasti akan membuatnya pusing. Meskipun dia dapat mencaplok lubang dengan tubuh abadi yang berdaulat, dia membutuhkan gua surga peringkat 8 untuk melewati kesengsaraan besar. Selain itu, masih ada kesengsaraan yang lebih mengerikan. Bahkan Peri Ziwei merasakan jantungnya berdebar-debar ketika dia mendengar penyebutan kesengsaraan yang lebih mengerikan. Dia mengangguk sambil tersenyum, Tuan Adipati Long benar, Fang Yuan mungkin telah naik ke peringkat 8 tetapi berapa banyak gua surga peringkat 8 yang bisa dia caplok. Kultivasinya tidak akan banyak berubah dalam waktu singkat. Saat ini, Fang Yuan kekurangan sumber daya, terutama sumber daya jalur waktu. Hampir mustahil baginya untuk menghadapi pengaturan yang kita buat di Sungai Waktu. Itu berarti dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan sejati teratai merah. Meskipun dia melarikan diri sebelumnya, pengeluaran esensi abadinya sangat besar dan hampir semua kartu trufnya terekspos. Dia perlu dengan cepat mengumpulkan esensi abadi peringkat 8, karena mengandalkan batu esensi abadi memiliki efisiensi yang terlalu rendah, dia hanya dapat mengandalkan produksi sendiri dari bukaan abadinya. Namun, produksi sendiri bukaan abadi membutuhkan waktu. Jika dia mempercepat laju waktu bukaan abadinya, dia juga akan mempercepat datangnya malapetaka dan kesengsaraannya. Begitu dia tidak memiliki bukaan abadi lagi untuk dianeksasi, dia harus menghadapi kesengsaraan. Saat dia menjalani kesengsaraannya akan menjadi saat Pengadilan Surgawi kita mengambil nyawanya. Mata Peri Ziwei berbinar cerah saat dia mengatakan ini. Adipati Long mengangguk, menatap Peri Ziwei dengan pujian, dengan Anda mengambil alih Pengadilan Surgawi. Saya merasa tenang.